keuangan juga. Kalau kayak pemerintah ini yang untuk akhir tahun ini berarti persiapan untuk LKPP ya. LKPP itu berarti semacam pertanggungjawaban pemerintah gitu atas dana-dana yang telah dikeluarkan di APBN tahun kemarin. Nah, kalau untuk tingkat satkernya, mereka melakukan akuntansi dan mereka juga melakukan laporan untuk setiap biasanya triwulan, semesteran gitu kan, serta tahunannya. Termasuk juga untuk BLU nih, BLU juga harus seperti itu, apalagi BLU kan. Yang jelas-jelas kalau BLU itu dia akan memanfaatkan dana-dana yang istilahnya tidak diverifikasi di awal oleh KPPN, terus oleh istilahnya instansi APIP-nya dan lain sebagainya. Jadi pasti mereka akan mendapatkan perlakuan yang berbeda. Oleh karenanya untuk BLU ini memang dia itu akan menerapkan sistem yang berbeda. Nah, pada dulu malahan sempat melakukan sebelum tahun 2018 itu sempat melakukan dua sistem ya, yang PSAP dan PSAK. PSAP berarti pakai akuntansi pemerintah, kemudian PSAK untuk seperti halnya ini ya, akuntansi perusahaan. Jadi melakukan dua hal itu. Tapi sejak tahun 2018, kemudian hal itu sudah diubah. Gitu. Karena itu sebenarnya mungkin sangat merepotkan kan ya, bikin dua laporan gitu. Yang dananya dari rupiah murni, itu nanti dilaporkan secara PSAP, kemudian yang dananya dari kelolaan dia, dan lain sebagainya itu dari PSAK. Nah, sekarang udah enggak, sudah digabung, jadi lebih mudah, sebenarnya lebih simpel lah daripada misalkan melakukan dua hal tersebut. Ini udah kita pernah bahas lah ya, seputar SP3B, SP2B gitu ya. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka. Kemudian BLU menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan PSAP. Nah, tapi PSAP-nya tidak sama persis ya, karena ada istilahnya yang dimodif lah ya, yang dimodif terkait dengan sistem BLU yang berbeda daripada biasanya. Nah, ini ada laporannya macam-macam, terus disampaikan ke menteri atau pimpinan lembaga secara berkala. Kemudian LK tersebut menjadi bagian dari LK kementerian atau lembaga. Laporan keuangan ya tetap saja nanti digabungkan kan dengan kementerian satu satker lain menjadi bagian dari laporan keuangan kementerian atau lembaga. Oke, LK sebagai LPJ BLU diaudit oleh auditor eksternal yang sebagai BLU-nya. Oke. Laporan kinerja udah ya kemarin ya, sama ya. Ada yang kinerja, keuangan, kemudian ada yang pelayanan. Sistem akuntansinya itu menghasilkan laporan. Oke, laporan yang keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi. Sistem akuntansi aset tetap yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap. Sistem akuntansi biaya yang menghasilkan informasi biaya satuan atau unit cost per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja, ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial. Ya, ini normatif banget lah ya. Oke, laporannya terdiri dari semacam ini. Ini kayaknya sudah saya ini ya. Oke, penyampaian laporan BLU disampaikan setiap bulan kepada pimpinan lembaga, kepada menteri atau pimpinan lembaga berupa laporan realisasi anggaran, LO, LPE, laporan arus kas, dan lain sebagainya. Laporan tersebut disampaikan paling lambat 1 bulan setelah periode pelaporan berakhir. Jadi di waktu selama 1 bulan untuk menyusunnya sampai dengan selesai. Laporan keuangan usaha diselenggarakan dan dikonsolidasikan oleh BLU dan menjadi lampiran laporan keuangan BLU. Laporan keuangan BLU dikonsolidasikan dengan laporan keuangan kementerian atau lembaga sesuai standar akuntansi pemerintah dan diaudit oleh pemeriksa ekstern. Oke, kita lihat yang lebih menarik aja ya. Ini
Saya terserah meskipun basicnya dulu akuntansi, tapi nggak terlalu tertarik ya ini. Kita ke yang lebih menarik aja lah. Yang menarik ya itu ini. Apa ini ya kayak gini? Ini mata saya yang burak atau tulisannya yang begini? Emang begini sih ya. Ya ini CLK ya, kalau CLK kan merupakan penjelasan atas SPC atau laporan pertanggungjawaban ya. Jadi nanti apa saja yang perlu dicantumkan atau yang perlu diterangkan maka ditulis di CLK. Oke, akuntansi pendapatannya ya udah ya, itu yang lebih menarik apa sih? Menurut saya yang lebih menarik ini pemeriksaan ini ya, kayaknya pemeriksaan ya. Oke, pemeriksaan BLU ini, untuk BLU ini memang lumayan banyak ya nanti yang akan diperiksa. Yang memeriksa itu banyak karena memang tanggung jawab juga besar. Sudah mengenai SPI cenderung pembinaan sebenarnya. Kalau menurut saya itu semuanya karena pembinaan. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang sebagai tindak pencegahan, ada hal-hal yang misalkan dianggap akan menjadi temuan atau menjadi hal-hal yang keliru, maka itu bisa dicegah terlebih dahulu oleh SPI. Dulu gitu kan, kayak di KPPN itu juga ada satu, bukan di KPPN, di Perbendaharaan itu ada satu kantor tersendiri yang memeriksa kerjaan dari KPPN. Jadi namanya Kasipa, kantor verifikasi pelaksanaan anggaran, Kasipa. Jadi Kasipa ini tugasnya nanti memeriksa apa yang telah dikerjakan oleh KPPN. Jadi KPPN kan tugasnya memeriksa kerjaan dari KL ya, untuk memastikan bahwa yang mereka SPJ-kan itu adalah benar. Tapi hasil dari pemeriksaan dari KPPN nanti akan diperiksa lagi oleh Kasipa. Waktu itu sebelum dilebur jadi satu ya, kemudian dilebur jadi satu di KPPN. Nah, nanti itu akan diperiksa oleh Kasipa. Namanya meriksa tetap aja ya, ada aja yang kelewat. Misalkan, oh ini harusnya kelengkapannya kurang ABCD nih, yang baru dikasih cuma EF gitu. Nah, itu nanti akan menjadi catatan dari Kasipa untuk diberikan kepada KPPN. Nanti KPPN atas pemeriksaan ini harus menindaklanjutinya ke KL. Nah, misalkan kurang data ABCD ya tadi harus diteruskan ke KL. Nah, untuk dilengkapi. Karena apa, nanti sebelum datang gitu ya, datang pemeriksaan dari Ijen. Nah, jadi begitu sampai ke pemeriksaan Ijen itu nanti temuan tidak terlalu banyak, istilahnya ya secara akuntabilitas itu lebih bagus gitu ya. Ya, sebenarnya cenderungnya ke arah internal untuk memperbaiki kualitas dari pemeriksaan itu sendiri. Tuh, kemudian ini contohnya lagi ada review laporan keuangan dari inspektorat, tapi ini ke arah review ya. Oh ya, kita lihat satu-satunya aja. SPI berperan sebagai pengawas internal dari sudut pandang manajemen PLU. Jadi memang dia secara internal tadi ya. Jadi memang usaha dia ke dalam itu bukan dalam rangka sengaja mencari-cari kesalahan ya, tapi memang sebagai langkah untuk antisipasi, untuk menghindari terjadinya kekeliruan. Jangan sampai lah, karena masih satu badan lah, satu kantor, kemudian ada kesalahan yang dilakukan pada saat pelaksanaannya dan kemudian itu akan menjadi misalkan kasus gitu, apapun itu. Pendampingan dalam penyusunan LKPU ini salah satunya lagi, bahwa yang memang menunjukkan bahwa tujuannya itu memang lebih ke arah pembinaan. Jadi pada saat melakukan penyusunan LKBLU pun dia dilakukan pendampingan, mereview SOP untuk melihat SOP apakah SOP-nya sudah sesuai atau enggak, dan aturan lain terkait dengan pengendalian. Oke, terus review laporan keuangan atas atau yang dilakukan oleh inspektorat. Peran aktif tetap melakukan pengawasan internal dari sudut pandang KL. Jadi kalau tadi misalkan SPI itu dari sudut pandang manajemen, maksudnya dari sudut pandang satker, internal satker tersebut. Nah, kalau misalkan inspektorat, dia itu
internal dari KL. Jadi sama cenderung ke pembinaan, tapi levelnya adalah level dari KL. Jadi kalau misalkan diperiksa pun itu pembinaan level KL. Oke. Kemudian ini audit bisa ya dari luar oleh pemeriksa eksternal KHP dan BPK. KHP kantor akuntan publik ya, kantor akuntan publik. Audit atas laporan keuangan pemberian opininya ya WTP, WDP, disclaimer at first, audit atas kepatuhan pada peraturan, audit atas pengendalian internal. Ini sebenarnya cenderungnya untuk meningkatkan ini ya, meningkatkan kualitas dari BLU tersebut. Itu kan biasanya kan kadang-kadang untuk meningkatkan kualitas kan sebuah lembaga itu menerapkan standar yang misalkan ya ISO gitu ya, ISO 2000, ISO 4000 gitu. Nah, tapi kalau yang ini cenderung ke arah dari sisi keuangannya. Nah, kalau tadi kan pelayanan ya, isu-isu. Oke, pertanggungjawaban pengelola keuangan. Oke, pertanggungjawaban pengelola keuangan dalam rangka akuntabilitas, maka Menteri Pimpinan Lembaga selaku PA APBN atau perairan outcome, pengertian outcome itu kondisi yang yang diinginkan ya, perubahan yang diinginkan atas pencapaian dari output. Sebenarnya yang namanya hasil itu sebenarnya nggak terlalu pas kalau misalkan hasil itu adalah outcome, nggak terlalu pas kalau menurut pendapat saya. Hasil itu bisa dua menurut saya, baik itu output maupun outcome. Jadi bisa berupa barangnya atau mungkin hasilnya itu adalah berupa kondisi yang terjadi setelah dikeluarkannya barang atau jasa tersebut. Kemudian pimpinan unit organisasi, kementerian, atau lembaga bertanggung jawab dari segi barang atau jasa yang disediakan atau output pada atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Demikian pula Kepala Satker, SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Nah, ini apabila terbukti melakukan penyimpangan kebijakan atau kegiatan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN atau BD, maka akan mendapatkan sanksi ya. Nah, sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-Undang APBN atau Perda tentang APBD yang bersangkutan. Oke, jadi memang sebenarnya kalau terdapat penyelewengan ya, tentu saja akan diproses bagaimana mestinya ya. Baik kalau memang dia diproses secara perdata ya memang perdata, kalau ada unsur pidananya ya maka akan dilakukan tuntutan pidana. Nanti akan dilihat dulu lah. Jadi saya kurang tahu batasnya sampai kapan. Jadi misalkan seseorang sudah pensiun, itu terkadang itu masih kalau nggak salah 5 tahun ya, 5 tahun atau 10 tahun itu masih dianggap bertanggung jawab atas apa yang dia telah kerjakan pada saat masa dia bekerja yang telah dilakukan. Jadi nggak usah heran kalau misalkan kadang-kadang sudah pensiun tapi kemudian masih diseret-seret terkait dengan kerjaan lamanya dia gitu ya. Nah, itu satu hal yang perlu dilihat lah ya, diperhatikan, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Ini nunggunya lama banget nih. Ketentuan pidana sanksi administrasi. Oke, administratif. Oke. Wah, saya nggak hafal
pasal per pasalnya, kita lewat. Oke. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, kerugian negara, Undang-Undang 1 2004 itu tentang pembendaharaan negara ya. Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Nah, ini yang perlu diperhatikan nih, baik sengaja maupun lalai. Jadi nggak sengaja pun, gitu kan. Lalai ini ya, lalai kan berarti ya nggak sengaja ya lewat gitu kan. Karena kita misalkan ceroboh, kita nggak teliti dan lain sebagainya, itu kan kelalaian. Baik sengaja maupun lalai itu kita tetap dianggap melakukan tindakan yang merugikan negara atau daerah, gitu kan. Nah, nanti efeknya apa ya? Efeknya nanti kalau misalkan kita melakukan kerugian kepada negara tersebut tadi, kalau secara perdata, kalau memang itu bukan satu hal yang melanggar hukum, hanya misalkan yang melanggar etik sebagai pegawai, maka itu hanya dituntut istilahnya untuk mengganti saja, mengganti kerugian negara. Jadi, kemudian di daerah tersebut dia bawa kendaraan dinas ya, mobil dinas, ternyata mobilnya itu di tengah jalan dicuri gitu kan. Nah, dicuri. Karena dicuri, maka mau nggak mau, jadi yang bersangkutan pejabat tersebut harus mengganti. Karena itu masih dalam penguasaannya dia, tanggung jawabnya dia. Ya, sama halnya misalkan saat ini saya dapat fasilitas dari kantor ini laptop. Karena di Kementerian Keuangan itu sudah akan melaksanakan FWS ya. Jadi bukan karena saya mendapatkan laptop, itu bukan karena work from home, bukan. Tapi cenderungnya karena kita memang mau menerapkan FWS. Jadi saya udah cerita ya, kalau saya tuh minggu-minggu ini sebenarnya mulai di kantor itu lagi ada rehab. Jadi rehab nanti kantor saya di lantai 3 itu saat ini lagi direhab, dibongkar semua. Awalnya itu kantor kami tuh bentuknya kubikel. Jadi nanti masing-masing pegawai itu ada kubiknya masing-masing. Dan kemudian akan diganti, diubah. Kita udah mulai flexible working space. Yang kayak apa? Kalau kalian lihat kayak kantornya Google gitu ya, Yahoo kayak gitu. Istilahnya yang model-model sekarang itu, jadi kita cuman dihamparkan saja meja gitu ya. Kita cuma dikasih meja. Terus atau dikasih bean bag atau ya modelnya kayak kafe-kafe gitu ya. Jadi dibebasin itu. Jadi nggak ada kotak-kotak lagi, semuanya dibebasin, suasananya dibikin nyaman gitu. Jadi nanti kita tinggal bawa laptop yang sudah dikasih ini, kemudian masuk ke kantor, terserah mau ngambil meja yang mana, mau ngambil kursi yang mana, bebas. Jadi seperti itu. Kemudian ada konsep yang kedua, kemarin sudah disosialisasikan juga bahwa kita itu bekerja tidak harus dari kantor. Misalkan kalau saya kantornya di lapangan Banteng, ya di daerah Senen, di daerah Monas, Gambir ya. Saya nggak harus datang ke kantor itu untuk kerja, itu tidak harus. Jadi ada jenis pekerjaan-pekerjaan tertentu yang diperbolehkan untuk dikerjakan di rumah atau di kantor terdekat dari rumah. Jadi saya nanti akan ada kantor-kantor untuk yang keuangan itu yang didaftarkan sebagai kantor untuk sebagai tempat FWS. Jadi contohnya seperti ini, misalkan di tempat saya ada kantor KPPN di Depok ada KPPN-nya, di Depok itu ada beberapa kantor pajak, di Bogor ada kantor KPPN dan kantor pajak dan bea cukai. Nah, nanti masing-masing kantor tersebut menyediakan sebuah ruangan yang bisa menampung misalkan dia punya kapasitas 10 orang. Nah, 10 orang di Depok 10 orang, kemudian di Bogor 10 orang gitu, di Sawangan 10 orang. Nah,
nanti pada saat kita akan masuk kerja FWS itu kita tidak perlu datang ke kantor di Jakarta, tapi cukup ke kantor Kementerian Keuangan terdekat. Misalkan kalau saya di Depok, berarti saya cukup kerja dari kantor pelayanan Depok, kantor pelayanan pajak Depok, KPP Depok. Nah, nanti sebelumnya saya sudah mengajukan dulu akan melaksanakan FWS, nanti tinggal disetujui atau tidak oleh atasan, karena mungkin ada kemungkinan atasan itu bisa saja memerlukan kita datang ke kantor gitu ya secara fisik. Nah, tapi kalau misalkan enggak dan sudah disetujui, oke, nanti saya cukup kerja dari kantor terdekat. Nah, itu flexible working space. Jadi itu lumayan membantu lah. Pertama, nggak perlu capek-capek jauh ke Jakarta, bisa menghemat waktu juga ya. Tapi kita tetap absen seperti halnya biasa. Dan itu akan lumayan lah ya membantu dalam hal transportasi ya. Ya banyaklah yang masih pakai, kalau saya masih pakai kereta, ya nggak jadinya mungkin nggak terlalu penuh lah ya, di jalan juga nggak terlalu penuh bagi yang pakai mobil. Tentu dalam waktu dekat itu sudah mulai akan dilaksanakan. Oke, kalau yang sekarang ini sih memang masih ini ya, kita masih work from home dan absen online. Kemudian kita lapor pekerjaan setiap hari, itu masih seperti itu. Oke, selanjutnya ada pemeriksaan. Jadi nanti memang bukan hampir ya, setiap satker pemerintah baik itu BLU dan PLU itu pasti akan dilakukan pemeriksaan. Yang pertama kalau BLU pakai SPI itu sendiri, kemudian kalau yang secara rutin nanti akan diperiksa juga oleh Itjen atau dari BPK juga bisa. Lalu BPK biasanya kalau ada kejadian-kejadian tertentu yang memang sudah diidentifikasi, biasanya seperti itu. Karena BPK itu tidak semua daerah itu ada, meskipun sekarang ini sudah di tiap ibu kota provinsi itu sudah ada. Kemudian kita di sini juga pemeriksaan melingkupi keuangan, kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, kalau yang keuangan udah jelas ya, yang diperiksa satu keuangannya. Kalau kinerja ini biasanya ya terkait dengan misalkan SPP-nya, terus misalkan kita ada mengerjakan misalkan tadi di KPP mengerjakan pemeriksaan, ya nanti kita akan memeriksa akan diperiksa hasil dari kerjaan kita. Kalau yang kerjaannya bikin peraturan, ya nanti akan diperiksa peraturan tersebut. Maksudnya peraturannya itu ada yang melanggar nggak, prosesnya sudah melalui proses yang betul nggak, apakah memang sudah dibahas dengan pihak-pihak terkait atau tidak, ada yang bertentangan atau tidak. Nanti barangkali ada temuan, oh ini ternyata aturannya ini bertentangan dengan aturan yang itu gitu. Sebenarnya itu meskipun cenderungnya kecil ya, kenapa kecil? Karena itu sudah melalui proses pembahasan dan biasanya nanti diharmonisasi oleh Biro Hukum gitu, kementerian lembaga masing-masing, kemudian diharmonisasi lagi di Kumham ya, Kementerian Kumham, Hukum dan HAM. Jadi itu kemungkinan sebenarnya kalau tabrakan sama peraturan lain itu kecil. Kalau yang kasus kemarin sempatnya terjadi yang kasus Omnibus Law ya. Ya, Omnibus Law kan sempat ada salah itu pasal ya, merujuk ke pasal tapi ternyata pasalnya nggak ada gitu, atau banyak typo atau banyak yang masih bertentangan. Ya itu karena kayaknya sih kemarin kan memang itu buru-buru ya, undang-undangnya itu buru-buru. Tahu sendiri ada berapa lembar itu, kalau nggak salah antara 800 sampai 1000 lembar itu kayak apa gitu kan, dan makanya itu karena bikinnya buru-buru akhirnya nggak teliti. Ya wajar lah. Memang harusnya bikin satu peraturan itu jangan buru-buru. Ya idealnya gitu. Karena harus benar-benar dipikirkan kalimat-kalimatnya. Kalian kan sudah paham lah, pernah beberapa kali baca ini ya, peraturan ya. Mungkin beda antara kalimat misalkan dapat gitu kan.
atau kalimat atau dan gitu itu jelas beda. Kalau yang dan misalkan gitu kan, kalau dan itu kumulatif, kalau atau itu berarti opsional ya pilihan. Kalau salah menempatkan itu aja itu akan bermakna beda. Jadinya kalau bikin peraturan memang harus dilihatin satu-satu karena itu udah bahasa hukum dan bahasa hukum itu ngikat. Kalau sudah penafsirannya berbeda itu berarti ada kekeliruan dalam pembuatannya. Ada standar pemeriksaan, standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Oke, pelaksanaan pemeriksaan, meminta dokumen, mengakses semua data, melakukan penyegelan, meminta keterangan, memotret, merekam, mengambil sampel, melaksanakan pemeriksaan investigatif. Ini banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemeriksa. Makanya kalau biasanya pas pada saat diperiksa itu memang suasananya agak berbeda ya. Suasananya tuh sudah kayaknya ini bakal apa gitu kan, ketemu salah. Apa padahal belum tentu juga melakukan salah, tapi manusia kan tempatnya salah dan lupa. Bisa saja ya kita sudah merasa benar, sudah melakukan hal sesuai prosedur, tetapi ada aja yang kurang. Nah, ini dalam rangka dalam hal perlu ya dilakukan penyegelan ya maka kan dilakukan penyegelan atau ya, ya itu ada ya kan BPK itu jarang sekali atau apalagi izinnya jarang sekali sampai ke Dulmater headnya istilahnya kan kita pernah belajar itu bahwa sampai dengan di level realnya. Jadi misalkan gini ada pengadaan barang untuk 1.000 gitu mobil gitu. 1.000 mobil. Kalau misalnya di KPPN kan hanya melihat ya kelengkapan oke, sudah ada kalau di KPPN lebih mudah lagi kan. Cuman di lembar B SPM itu cuma ada tertulisnya ada pengadaan mobil sejumlah 1.000 kayak gitu kan, cuma seperti itu. Kemudian dengan kwitansi. Nah, kemudian pas levelnya ijen itu biasanya hanya untuk kelengkapannya saja, dokumentasinya juga, tapi kelengkapannya. Oh, ini benar enggak? Sudah ada berita acara serah terimanya enggak? Gitu kan. Angkanya sama enggak? Dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan sudah BPKP, biasanya itu sudah mulai masuk ke ranah barangnya. Jadi misalkan, oh ini ada 1.000 mobil. Oke, mobilnya mana aja gitu kan. Oh ini sudah didistribusikan. Oke, kalau sudah didistribusikan, distribusikannya kemana aja? Lihat daftarnya. Nanti akan dicek satu persatu, sampel gitu ya, biasanya sampel. Satu persatunya sampel. Jadi benar ada di yang kesini, 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 nanti akan dicek. Oke, yang ke kantor itu nopolnya sekian misalnya. Cek ke sana. Ke kantor itu nanti dilihat masing-masing itu pada saat pemeriksaan itu kondisinya baik atau enggak gitu kan. Karena misalkan pada saat pengadaan nggak terlalu lama daripada saat pengadaan pemeriksaannya. Jadi itu nanti langsung dicek. Itu kan nanti misalkan ternyata terdapat temuan, maka nanti itu akan menjadi LHP, laporan hasil pemeriksaan. Nanti akan naik. Dan itu minta ditanggapi. Kenapa? Nah, kalau udah terindikasi nanti lagi ada semacam penyelewengan, itu nanti akan diproses lebih lanjut. Pertama dilaporkan dulu ke instansi yang bersangkutan gitu ya. Kemudian kalau memang benar-benar ini ada hal yang ya bersifat hukum, maka akan diproses menurut ketentuan hukum. Oke, ini tadi ya LHP ya, laporan hasil pemeriksaan. Nah, ini tindak lanjutnya. Oke, melakukan tentang tindak lanjut ya tadi tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan pemeriksaan diterima. Nah, biasanya sebelum dijadikan LHP nanti yang diperiksa akan dikumpulkan dulu. Maksudnya dikonfirmasi dulu atas temuan tersebut. Ya, istilahnya sebelum naik ke level laporan itu mungkin
sebenarnya ya, misalkan dokumennya sudah lengkap, tapi pas pada saat menyampaikan ke pemeriksa itu belum lengkap. Jadi ini kami ada catatan nih bahwa belum ada berita acara serah terimanya. Nah, nanti dikonfirmasi dulu nih benar nih belum ada berita acara serah terimanya. Ternyata misalkan kesulit, jadi langsung dikasihkan. Nah, itu nanti nggak perlu lagi masuk ke LHP, tapi ternyata misalkan dalam waktu yang ditentukan belum bisa diberikan, maka dia akan masuk ke LHP. Nah, setelah masuk LHP nanti harus direspon, harus ditindaklanjuti. Tadi misalkan beneran ternyata dia belum ada berita acaranya serah terima. Berita acara serah terima tersebut, maka dari KL tersebut harus minta ke misalkan penyedia barangnya. Ini loh, berita acara serah terima belum ada, kita harus bikin, harus tanda tangani. Harusnya sudah ada gitu kan, atau mungkin memang tertinggal di apa perusahaan tersebut dan lain sebagainya. Jadi harus ditindaklanjuti selama-lambatnya itu 60 hari. Sebelum dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan tersebut. Oke, pada pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menindaklanjuti, terus kena sanksi, dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangannya. Kalau yang ini memang sebenarnya nanti akan dilihat dulu level dari kesalahan tersebut. Nah kalau memang benar-benar dilihat bahwa ini memiliki penyelewengan gitu, penyelewengan yang dikategorikan berat, maka bisa dimasuk ke ranah hukum gitu ya. Meskipun dia masih kategori ini masuknya ya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian gitu kan. Pidana maksimal 1 tahun 6 bulan atau denda 500 juta. Kemandirian ya sebenarnya ya. Oke, jadi ini ya yang dimaksud dengan kemandirian kemarin ya. Jadi bukan kemandirian dalam hal finansial yang misalkan nanti suatu saat itu akan terpisah atau tidak akan lagi mendapatkan rupiah murni, bukan seperti itu. Tapi tetap saja nanti akan mendapatkan rupiah murni untuk membayar gaji para pegawainya. Kalau misalnya sudah tidak dapat rupiah murni, nantinya ya dia benar-benar keluar dong dari Satker, dan itu bukan seperti itu yang dimaksud. Itu nanti jadi BUMN ya, kalau kayak gitu. Ya mirip-mirip BUMN, walaupun ya nggak mungkin lah jadi BUMN, karena ya secara hukum BUMN juga harus ya istilahnya ditetapkan. Dan nanti akan di bawah Kementerian BUMN kan sebagai pembinanya. Bentuk-bentuk korupsi, penyalahgunaan wewenang, pembayaran fiktif, kolusi atau persengkokolan. Pembayaran fiktif ya berarti apa? Sudah dibayar tapi barangnya nggak ada ya, pembayaran fiktif. Biaya perjalanan dinas fiktif. Oh ini zaman dulu nih sering banget. Kemudian suap atau uang pelicin, pungutan tidak resmi, pungli ya, penyalahgunaan fasilitas atau inventaris kantor. Jadi mungkin mobil kantor dipakai buat jualan gitu ya. Imbalan tidak resmi. Ini imbalan tidak resmi ini beda sedikit dengan pungutan tidak resmi. Hanya dilihat dari sudut pandangnya aja ya. Kalau pungutan itu kan berarti pegawainya yang minta. Tapi kalau imbalan tidak resmi, pegawainya yang dikasih. Kemudian pemberian fasilitas secara tidak adil. Ya, berarti kemungkinan ada kecenderungan gitu. Kenapa kok sampai tidak dikasih fasilitas yang tidak adil? Fasilitas ini berarti bukan ke sesama pegawai ya, tapi cenderung keluar ya. Jadi misalkan kalau misalkan secara peraturan diperbolehkan A, B, C, D, ke A diperbolehkan, ke B nggak boleh gitu. Itu pemberian fasilitas yang tidak adil. Bekerja tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur. Oke, berarti dia ada potong kompas, bisa potong kompas, atau justru dia justru menambah birokrasi.
Ya, kalau bekerja tidak sesuai prosedur ini kadang-kadang untuk mendapatkan sesuatu juga ya, untuk mendapatkan sesuatu biar dia misalkan merasa bahwa dia sudah melakukan suatu usaha yang berat, maka dia perlu dibayarlah. Tidak disiplin waktu. Oh, bisa ya ini ya sampai ke sini ya. Tapi mungkin bukan suatu hal yang berat. Komisi atas transaksi jual beli yang tidak disetor ke kas negara. Oke. Menunda atau memperlambat pembayaran. Ini kenapa menunda atau memperlambat pembayaran bisa dikategorikan sebagai ini ya, hal yang melanggar, hal yang melanggar ini ya, kode etik lah sebenarnya seperti itu. Kenapa ini? Jadi menunda atau memperlambat pembayaran itu sebenarnya bisa berefek pada dia mengambil keuntungan. Jadi misalkan ada pembayaran 1 miliar untuk terlambat 1 hari gitu kan bisa mendapatkan bunga kan harian ya. Ada yang bunga harian gitu itu kan akan mendapat misalkan 1 juta. Nah dia sengaja memperlambat itu biar nanti semakin banyak bunga yang diperoleh. Kemudian pengumpulan dana taktis. Pengumpulan dana taktis ini ada yang tahu dana taktis? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar istilah dana taktis? Apa, Fe? Nggak tahu. Yang lain? Siapa ya? Yang lain nggak ada yang tahu? Bintang tahu Bintang? Dana taktis itu sebenarnya kayak gini. Jadi kan dana taktis adalah dana yang misalkan yang tidak di dana-dana yang tidak di-cover dalam alokasi anggaran di sebuah kantor misalkan ya. Jadi um, gimana ya? Misalkan ini biasanya nih kalau misalnya di kantor daerah ada misalkan pelaksanaan ulang tahun kantor atau lomba-lomba dalam rangka 17-an, misalkan gitu kan. Nah, kalau secara kantor, secara alokasi anggaran, misalkan nggak ada alokasinya, dan biasanya memang nggak ada alokasinya ya. Ada yang jawab nih. Dana untuk keperluan mendesak, ya nggak, sebenarnya kadang-kadang nggak terlalu mendesak ya, nggak mesti mendesak sih. Jadi kayak tadi saya contohkan, kalau misalkan ada 17-an gitu, 17-an. Sebenarnya 17-an itu nggak mesti dialokasikan kan. Memang nggak ada alokasinya seperti itu. Pelaksanaan lomba-lomba gitu, nggak nggak ada sih kalau di kantor saya tuh nggak pernah melaksanakan lomba-lomba juga. Misalkan pegawai disuruh panjat pinang kayak gitu ya. Ada pelaksanaan panjat pinang, ada apa sih makan kerupuk gitu misalkan atau balap karung dan lain sebagainya. Nah untuk melaksanakan em, lomba-lomba tersebut kan perlu dana. Nah, karena tidak dialokasikan di dana yang dari rupiah murni gitu ya, atau yang dari APBN, maka kemudian setiap kali misalkan ada apa kegiatan, itu kemudian kayak semacam ngambil misalkan kalau ada kegiatan 10 juta misalkan, terus ada diambil sekitar 1 juta disisihkan yang dititipkan gitu untuk dipertanggungjawabkan di situ. Jadi diambil 1 juta gitu. Untuk menjadi dana taktis. Nanti ada kegiatan lagi dikumpulin lagi kayak gitu ya. Nah itu nggak boleh. Ya kan berarti itu kan nggak sesuai ya dengan SPJ-nya. Itu yang dinamakan dana taktis. Jadi kalau misalkan mau ada dana taktis pun, ya ambil dari yang tidak diperbolehkan terus dia masuk korupsi. Kalau tadi dia ngambil dari dana misalnya apa tadi APBN atau rupiah murni tadi. Nah terus kalau misalnya nggak ada gitu nggak boleh. Nah kalau 17-an atau ada apa kan sering tuh. Nah itu ambil dana dari mana? ya kalau di kantor kami sih ya, di kantor kami itu biasanya memang kita ada iuran. Kita ada iuran. Jadi misalkan kalau di saya tingkat Kasubdit, Subdit itu ada iuran tersendiri setiap bulan, iuran misalkan
50.000 setiap bulan. Kemudian dari level direktorat itu juga ada iuran. Nanti iuran ke direktorat itu kita setiap bulan kan ya 300.000 setiap semua ini ya totalnya gitu. Atau saya sebenarnya setiap bulan itu 100.000 ke direktorat ada iuran seperti itu. Kemudian nanti itu satu DJA itu ada dikumpulin lagi. Nah, dana-dana itu kita untuk kegiatan-kegiatan olahraga, Papors gitu ya. Kita ada panahan, ada apa sih itu olahraga yang tiap hari Jumat pagi gitu kan, aerobik dan lain sebagainya. Kita ngadainnya dari dana-dana seperti itu. Jadi bukan ngambil dana misalkan dari atas kegiatan gitu, misalkan kita mengadakan sosialisasi atau perjalanan dinas, tapi kemudian ada dana yang dititipkan di situ, misalkan sosialisasi untuk pengadaan baliho awalnya 500.000, kemudian kita ada buat dana taktis lah tadi nanti 200.000, jadi harganya jadi 700.000 itu kan markup ya sebenarnya kan. Nah, meskipun nanti keperluannya untuk kantor gitu kan, itu tidak diperbolehkan. Jadi itu tetap aja tidak diperbolehkan. Meskipun tadi ini bukan untuk kepentingan pribadi loh, tapi untuk kepentingan kantor itu tetap aja sebenarnya tidak boleh. Ya banyak ya Pak. Maksudnya kan karena Kenapa? dia nominalnya kecil, prakteknya banyak. Maksudnya kayak ya yang pakai dana taktis itu tadi kan karena dia nominalnya kan nggak gede terus Ya mungkin tergantung kalau sih di kita sebenarnya. Tergantung tuh maksudnya tergantung level kantornya sih. Kalau kantornya itu kecil, otomatis kan dia alokasi anggarannya kecil ya. Ya yang bisa diambil juga sebenarnya nggak terlalu besar juga. Tapi kalau kantornya besar ya alokasinya gede, sering dilakukan gitu kan. Itu ya bisa saja nanti perlunya gede gitu kan. Perlunya gede, jadi akhirnya dicari dari situ-situ kayak gitu. Itu yang nggak boleh itu sebenarnya. Karena tadi harus apapun itu harus sesuai dengan yang dia spesikan. Meskipun untuk kantor sendiri nggak boleh. Gitu ya. Jadi memang ada nanti. Ya, ada yang nanya. Jadi Pak, kalau berarti kesimpulannya Pak dana taktis itu tidak dialokasikan sebenarnya. ya sebenarnya Oh boleh iya. aja, sebenarnya boleh aja ada dana otomatis, tapi ini kan istilah ya. Tapi yang penting jangan ngambil dari APBN. Jadi jangan ngambil dari APBN aja. Yang penting itu sih. Jadi kalau dulu ya dulu itu misalkan di daerah ya di daerah kan kalau ada mana ada misalkan kunjungan dari pusat itu kan biasanya kan sangat ribet ya, sangat menghormati lah yang pusat istilahnya ya sebagai atasan di pusat gitu kan bagaimana lah. Nah terus biasanya berusaha untuk menjamu lah entah begitu datang dari bandara dijemput, kalau masih dijemput sih nggak masalah ya, karena ada mobil kantor, gitu kan. Terus kadang-kadang misalkan apa beli oleh-oleh pas pada saat pulang, misalnya kayak gitu. Terus atau mungkin dibayarin hotelnya. Tapi padahal sebenarnya yang bersangkutan, yang SPPD itu kan sebenarnya sudah memiliki dana kan, dia sudah dibekali dana sesuai dengan misalkan ada uang hariannya, ada pembayaran hotelnya dan lain sebagainya. Tapi di daerah kadang-kadang karena merasa nggak enak dengan itu gitu kan, tetap aja bayarin dan lain sebagainya. Terus terus dananya dari dananya pribadi kan. Nah, maksudnya dananya kepala kantor tuh kayak gitu ya, kantor semua mungkin. Akhirnya biasanya ngambil dari itu sebenarnya nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi makanya yang diperbolehkan kalau misalkan kayak gitu ya udah udah nggak usah dijamu gitu ya, udah dijamu. Oh dia sudah dapat uang harian kok gitu kan. Kalau misalkan mau jamu ya boleh, tapi ya silakan keluar dari pribadi, terserah gitu ya kalau mau. Tapi yang dari APBN karena memang itu pertama sudah dialokasikan tuh di sana dan itu tidak dialokasikan di sini. Seperti itu. Oke, kalau dana taktis istilahnya sebenarnya ada. Terus penyalahgunaan anggaran ya ini jelas saya apa yang harusnya dipakai buat A tidak dipakai tapi buat B. Kemudian
menerima hadiah, sumbangan atau hibah berkaitan dengan tugas jabatan. Nah, ini yang harus hati-hati. Ini yang kemarin di kantor saya sempat kejadian dan Ini loh yang Pak, bersangkutan itu bentar Pak, maksudnya saya kan kayak wawancara itu terus mau ngasih dosen kue gitu aja nggak diterima sama sekali loh Pak. Kayak padahal kan cuma kayak kue gitu loh. Kita aja tidak mau menerima karena takut ya tadi gratifikasi. Siapa itu? Ya kali. Sebenarnya yang sementara ini ya, yang kategori gratifikasi kalau menurut KPK itu misalkan nilainya di atas, seingat saya masih 1 juta ke atas ya, 1 juta ke atas. Ya mungkin ini sebagai langkah antisipasi kan dosen yang antisipasi nanti jangan sampai dia terpengaruh oleh kuemu itu atau kuemu udah dijampi-jampi nih jangan-jangan gitu. Nah itu sebagai langkah antisipasi. Soalnya gini, yang contoh di sini ya, kalau misalkan kita lihat di KPK itu lebih ngeri lagi itu samanya. Jadi beberapa kali kami mengundang KPK untuk memberikan misalkan penjelasan gitu ya mengenai satu hal, pernah gitu kita mengundang mengenai gratifikasi korupsi gitu, mereka dikasih kue aja mau makan gitu. Kue loh ya sama ya, lebih kecil lagi. Kue itu kuenya kue kotak ya, karena kita menganggap ya gitu kasih ya mau makan. Sebenarnya nggak usah terlalu ekstrim gitu ya kalau menurut saya sebenarnya, karena berdasarkan orang KPK sendiri cerita bahwa itu terlalu ekstrim. Jadi pada saat mereka melakukan pelatihan mengenai korupsi di Australia itu sendiri pernah dibilang ya kalau kayak gitu nggak masalah diterima, itu nggak dikategorikan sebagai gratifikasi karena itu ya nggak mempengaruhi apapun lah gitu. Tapi memang hal yang perlu diperhatikan sih mungkin hal-hal yang bersifat lebih ya. Tadi makanya begitu ada yang memberi di atas nilainya 1 juta, memberikan pasal, itu memang menurut aturan gratifikasi harus account paling lama 2 hari sejak menerima. Tapi itu kali kan sudah dilakukan, tapi nanti atau dikasihkan ke orang lain tuh. Jadi nggak mesti semuanya itu nggak boleh. Tapi memang untuk setiap kita harus melihat, maksudnya gini, menerima hadiah sumbangan berkaitan dengan tugas jabatan kita memang harus melihat sih, nah ini begitu nasib kita itu memang gara-garanya apa kan? Apakah gara-gara saya berada di posisi tersebut atau bukan? Kalau gara-gara saya berada di posisi tersebut, misalkan saya nggak di posisi tersebut ya, saya geser ke posisi lain nih, bukan di jabatan tersebut, apakah dia iya mau ngasih? Nah, kalau misalkan dia tetap mau ngasih, berarti itu bukan pamrih gitu kan. Oke, istirahat dulu.
Oke, lanjut ya. Tadi mana ya? Iya, botolnya. Oke. Baik. Ini apa tadi ya? Menerima hadiah, sumbangan, atau hibah berkaitan dengan tugas. Nah, tadi yang praktis juga, contohnya tadi apa ya? Contohnya tadi 17-an. Nah, itu saya ingat nih ada cerita lucu mengenai 17-an. Jadi dulu waktu kuliah, jadi gini, ada agak berbeda ya budaya di kita sama di sana. Jadi kalau di sana kan misalkan garansi, misalkan 30 hari uang kembali gitu ya. Kita kan sering dengar itu ya. Jadi kalau di kita tuh agak repotnya di Indonesia, garansi 30 uang kembali itu repot mengembalikannya kan. Jadi misalkan waktu ke hari ke-10 gitu ternyata bermasalah. Itu kan kita apa pakai video unboxing-nya gitu kan. Pakai syarat-syarat gitu kan, video unboxing, video terus apa sih, diproses dulu lah, pokoknya repot lah menurut saya. Nah, kalau di sana, kalau garansi dibilang 30 hari uang kembali ya, tanpa ada pertanyaan, itu dikembalikan ya dibalikan. Uangnya dibalikan ya dibalikin. Jadi seperti itu. Nah, itu suatu saat tuh kami tuh bingung. Mau melaksanakan 17-an. Kita kan biasa melaksanakan upacara gitu ya, sendiri gitu 17 Agustus di lapangan, lapangan sendiri maupun lapangan kampus gitu. Tapi kan karena di lapangan maka perlu sound system. Nah, perlu sound system. Terus kita nggak punya sound system nih. Nah, itu repot. Jadinya akhirnya pinjam di kampus nggak ada, sewa mahal gitu kan. Cuma 1 hari, ini sayang banget. Nah, akhirnya karena kita tahu ada garansi 30 hari uang kembali, jadi kita mengakali gini, kita beli barang sound system tadi ya, yang ada garansi 30 hari uang kembali tadi. Jadi kita beli pada saat yang akan kita pakai pada saat 17 Agustus, kemudian setelah kita pakai selesai, kita kembalikan. Jadi uangnya utuh. Jadi kita pernah ngelakuin itu akhirnya. Yaitu salah satu cara. Ya, nah itu nggak salah. Kenapa nggak salah? Karena nggak pakai syarat ya. Maksudnya kalau nggak rusak nggak boleh dibalikin. Itu nggak bilang begitu. Karena gini, mereka itu cenderung ke arah kita butuh atau enggak. Ternyata kita kalau nyoba-nyoba nih, udah melaksanain, ternyata udah nggak butuh ya, sudahlah balikin. Jadi itu nggak nggak menyalahi gitu, nggak mesti. Kalau ternyata nggak butuh ya sudah. Jadi hal yang berbeda itu saya lupa. Teman saya tuh beli filter, beli apa ya? Kayak mug, bukan mug ya, tempat air gitu ya, tempat air yang kemudian dia ada filter airnya ya. Kalau misalkan kita naruh air ke situ, maka filternya itu bisa memfilter lah ya, menyaring yang kotor. Jadi nanti airnya jadi bersih gitu. Kalau di sana kan tap water ya, jadi airnya mengambil langsung dari keran. Nah, kita yang Indonesia itu nggak biasa gitu. Jadi biasanya kan kita tetap apa, memasak air kan biasanya. Padahal itu nggak perlu. Kita nggak memasak air. Tapi sebenarnya cukup diminum aja kalau mau ya, dari mana dapur itu langsung dibuka diminum gitu. Water tap ya. Ya, tap water. Nah, memang nggak enak sih sebenarnya, nggak enak. Kalau pertama kali saya minum itu memang persis banget air kobokan ya. Jadi benar, itu pasti orang yang pertama kali minum dalam seminggu, 2 minggu, sebulan tuh mesti merasa bahwa itu adalah air kobokan. Jadi kita nggak pernah lah minum gitu. Itu mesti testimoni pertama kali, air kobokan, ya gitu kan.
Nah, itu kalau teman saya tuh caranya dengan memasukkan ke tadi ya, semacam tempat air, kemudian ada filternya. Anggap saja mereknya A gitu kan. Nah, suatu saat kan dia ada perhitungannya, kalau sudah dipakai selama 100 kali, dia ada hitungannya, hitung mundur, dia harus diganti, gitu. Ada hitungannya seperti itu. Nah, ini udah habis nih, akhirnya dia beli ke satu toko. Ke satu toko, dia nggak pasti nih, nggak pasti ini bener nggak ya, karena modelnya beda-beda. Nah, karena nggak pasti dia bingung, terus nanya ke pelayannya. Belinya sama saya waktu itu, jadi karena nanya gini, "Ini saya mau beli, filter untuk saringan air, teko lah istilahnya, teko tipe A ini, tapi saya nggak yakin ini benar atau enggak." Jawabannya apa? Jawabannya ya silakan bawa aja, nanti kalau misalkan nggak cocok, bisa dibalikin lagi. Dan dia begitu ke sana memang terus coba kan, udah dibuka nih, nggak usah pakai video unboxing segala nih ya. Jadi dibuka, dimasukkan, ternyata bentuknya beda, nggak bulat persis gitu, tapi agak lonjong dikit gitu ternyata. Akhirnya nggak masuk. Wah, nggak bisa ini. Wah, tapi tadi katanya bisa dibalikin ya. Coba balikin aja kali ya. Balikin, cuman akhirnya kita ke sana lagi, cuman bawa ini ya, apa, struknya ya, struknya. Nah, struknya. Kita hanya balik lagi ke sana, selang 2 hari kalau nggak salah. Balik ke sana, kita ya cuma ngasih ke customer service, jadi semacam ada customer service, itu kan ya kayak di mall gitu ya, ada yang serah terima itu loh, tas gitu kan. Kita cuma ngasih saja, "Ini kita kemarin sudah bilang kalau ini belum tentu cocok dan ini ternyata nggak cocok, ini mau kita balikin." "Oh, ya oke." Akhirnya diterima, terus disuruh ke kasir, uangnya dibalikin. Jadi padahal udah dibuka loh ya, otomatis sudah dibuka ya. Kalau kita mikirkan nih sebenarnya rugi ini gitu kan, karena udah dibuka gitu kan. Istilahnya bukan kesalahan toko gitu kan, kan yang salah kita. Kita kan salahnya karena kita nggak tahu jenisnya apa kan kayak gitu. Ternyata dibalikin juga gitu. Ya, ya itu mungkin satu kebiasaan yang harusnya kita apa ya, kita pupuk lah sebenarnya gitu. Meskipun ya nggak semua orang juga jujur kayak gitu. Nggak semuanya orang ya, nggak semua bule itu jujur juga. Jadi jangan salah. Yang bule nakal juga banyak gitu. Bule juga nggak semuanya kaya. Bule miskin juga banyak gitu kan. Jadi ya bule nakal tuh banyak. Apalagi kalau misalkan kita cenderungnya malah kalau yang student gitu, pendatang itu cenderungnya baik-baik lah karena sudah dijamin kita takut dideportasi kan gitu-gitu kan macam-macam. Jadi kalau misalkan di sana misalkan ke swalayan kita kalau ke swalayan kan kita ke kasir ya, kita nanti akan di-tap gitu kan, di barcode-nya gitu, barcode-nya masing-masing gitu. Oh ini nanti ditotal gitu. Tapi di sana karena meminimalisir tenaga kerja, jadi customer sendiri yang disuruh untuk menghitung sendiri. Jadi nanti kita nge-tap sendiri gitu, pip gitu kan, masuk sendiri dan dimasukin. Nah kalau kita meskipun ada orang satu gitu yang ngawasi, tapi kan mesinnya banyak. Tapi orang yang ngawasi ini sebenarnya untuk memastikan bahwa itu berjalan lancar. Ternyata misalkan ini kok nggak bisa-bisa gitu kan. Caranya ini kok nggak bisa-bisa, harus diputer-puter atau gimana, arahnya kebalik atau gimana kan. Jadi itu nanti biasanya kita nanya manggil petugas tersebut. Tapi pada dasarnya bahwa itu dilakukan sendiri. Ya tapi kalau yang bule nakal ada juga. Jadi cuman pura-pura di tap aja terus langsung dimasukin. Ada gitu ya. Jadi ada yang seperti itu. Jadi ya nggak usah heran lah ya. Jadi orang baik banyak gitu. Terus tapi yang nggak baik juga banyak. Jadi biasa lah. Kalau kita ya lebih baik yang baik menurut mereka juga bingung juga banyak kan. Kita kan makan dulu tuh kalau di warteg. Makan dulu banyak baru bayar. Orang bule nggak bisa gitu. Ya kan? Kalau orang bule kalau kita ke KFC dan lain sebagainya kan pasti bayar dulu baru makan gitu kan. Kalau di kita kan lebih hebat lagi. Bingung mereka. Ini kapan saya bayar ya udah makan dulu kan, udah kenyang dulu kan baru enak bayar kan gitu kan. Jadi memang ada hal-hal yang menarik lah itu yang mungkin di kelihatannya kita apa ya aneh gitu kan di mereka biasa atau sebaliknya di mereka biasa di kita. Atau ada istilah namanya rain check ya. Rain check itu tahu ya rain check.
Jadi kalau misalkan ada promo nih, promo sampai dengan tanggal 1 Februari, diskon 20% untuk barang A, gitu kan. Kita datang kan ke sono, gitu kan. Saya pernah beli beras. Yang paling saya kejar kan beras ya, karena itu makanan pokok saya kan. Saya beli beras, ada diskon 50%. Ini jarang-jarang ini 50%. Harganya $20 sekarang jadi $10. Nah, itu saya ikutlah cari sana. Ternyata udah habis. Tumben beras ada yang beli banyak gitu kan. Padahal biasanya yang beli banyak tuh saya. Ini tumben beli banyak. Nah, akhirnya saya nanya gitu. Nanya ke petugasnya, Mbak, ini kan baru tanggal 25 nih. Di promonya ini kan sampai tanggal 1 kalau masih promo gitu kan. Jadi harusnya ini barangnya masih diskon, tapi ini yang tersisa malah gitu kan. Memang mereknya beda. Nah, terus dia ngecek lagi. Oh iya ya, udah habis ya. Oke, sebenarnya. Terus dia ngecek di gudang. Ngecek di ya Mas, ya gitulah kira-kira ya. Maaf ya Mas, ini memang habis untuk hari ini. Dan saya lihat di gudang itu nggak ada. Tapi karena memang ini promonya sampai tanggal 1 Februari, maka nanti Mas akan saya hubungi kalau misalkan ada barang yang datang lagi dengan merek yang sama untuk mendapatkan diskon tersebut. Oh gitu ya? Ya, saya mau nulis nomornya. Saya perlunya segini. Oke. Jadi selang berapa hari itu ya, saya lupa. Saya berapa hari kemudian saya ditelepon. Mas, ini barangnya udah datang. Nanti silakan bisa dibayar dengan harga yang masih diskon. Nah, gitu. Enaknya tuh kayak gitu. Itu namanya rencek gitu. Jadi akhirnya ya saya masih dapat harga barang yang sama ya. Itu memang karena komitmen ya. Tadi karena sudah komitmen bahwa ini memang nggak tulisannya apa ya, barang habis gitu. Atau kalau di kita kan selama persediaan masih ada gitu kan. Itu nggak salah juga karena udah tertulis kayak gitu. Nah itu karena nggak tertulis selama persediaan masih ada, tapi hanya mau nggak mau menepati itu. Dan itu customer karena nanti masalah pelayanan lah istilahnya seperti itu. Itu hal-hal yang kadang-kadang membuat kita hal kecil tapi membuat kita terkagum-kagum juga lah. Oh, gitu. Makanya ya kalau masih dalam masa promo ya nggak usah takut sih, pasti biasanya masih dapat. Nanti pasti disisain atau masih dihubungi lagi lah kalau barangnya datang. Jadi itu salah satu bentuk inilah ya, istilahnya apa ya, kejujuran lah ya. Kalau misalkan mau kan ini barangnya udah habis nih Pak, gitu kan, atau sudah nggak ada lagi gitu. Tapi karena memang komitmen dari awal bahwa sampai dengan tanggal 1, maka itu masih tetap bisa dibayar. Oke, markup harga jual beli, menurunkan harga jual. Nah, ini nggak bisa, harus sesuai lah ya, menurunkan harga belinya atau markup harga belinya atau menurunkan harga jualnya. Kemudian merubah atau memanfaatkan kelemahan sistem IT. Nah, itu juga salah satu bentuknya, nggak boleh menurunkan kualitas spesifikasi teknis atau mengurangi volume, tentu saja ini agar dapat keuntungan lebih ya. Kemudian pertanggungjawaban, nggak kelihatan ya. Pertanggungjawaban apa ini? Ketutupan. Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasi ya, apalagi yang seperti ini. Oke. Kemudian faktor penyebab terjadinya korupsi. Oke, ini kayaknya materi-materi bonus ya sebenarnya. Tanggung jawab profesi, moral, dan sosial yang rendah, sanksi yang lemah, penerapan hukum yang tidak konsisten, dan dari institusi penegak hukum. Ya, ini sebenarnya kalau yang sanksi yang lemah ini menjadi PR, bukan sanksi yang lemah sih. Kalau menurut saya ya, kalau di Indonesia ini cenderung ke arah tidak konsisten dan tidak berlaku sama lah. Masih cenderung kurang adil untuk penegakan hukum. Sebenarnya kalau undang-undang di Indonesia itu semuanya ada. Lengkap lah. Kalau urusan hukum, urusan peraturan itu saya kira lengkap.
Ya, kita sering lihat lah ya tulisan-tulisan kalau misalkan membuang sampah sembarangan akan didenda berdasarkan Perda ini sebesar Rp500.000. Tapi apakah pernah ada yang didenda gitu kan? Dan harusnya nggak memandang mau miskin maupun kaya gitu. Dalam artian orang kaya pun nggak usah memanfaatkan kekayaannya, orang miskin nggak usah memanfaatkan kemiskinannya juga. Memanfaatkan kemiskinan itu gimana? Ya, Pak, saya orang kecil, Pak, jangan hukum Pak, gitu kan. Misalkan itu. Ya kalau mau jangan dihukum ya jangan buang sampah di situ karena memang di situ sudah ada tulisannya dilarang buang sampah sembarangan akan didenda 500.000. Kalau merasa sudah nggak mampu untuk membayar denda itu ya jangan dilakukan. Ya tinggal buang di tempat sampah yang seharusnya. Sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya sih budaya disiplin itu menurut saya tuh cenderung ke arah penerapan hukum yang konsisten. Jadi jangan salah ya, kenapa kalau misalkan di luar negeri itu mereka disiplin. Coba kalau yang pernah ke Singapura ya, coba ada yang udah pernah ke Singapura belum? Saya belum pernah soalnya, saya belum pernah. Jadi kalau ke Singapura itu kan terkenal dengan hukumnya yang ketat kan. Orang tuh jadi disiplin gitu kan. Nah itu tadi, orang tuh di sana jadi disiplin karena memang hukumnya ketat. Ketat itu maksudnya benar-benar dilaksanakan. Gitu ya. Sama lah. Jadi saya tinggal di kota namanya Adelaide. Adelaide itu terkenalnya namanya Fine City. Fine City itu bukan fine dalam artikan fine itu good ya. Fine, good, baik itu bukan. Fine-nya itu fine adalah fine, fine denda. Tulisannya kan sama persis kan, Fine City. Itu plesetan sebenarnya. Jadi itu penuh dengan denda kotanya. Tapi jangan salah, orangnya itu di sana disiplin juga karena denda. Selain karena memang dididik dari kecil. Tapi kalau sebenarnya ada celah ya, mereka juga bisa saja memanfaatkan itu. Ya, contohnya gimana? Ya sama. Mereka misalkan melihat-lihat ya, kalau misalkan ada speed kamera ya, mereka perlahan gitu ya kan 60 km per jam. Tapi begitu melihat nggak ada speed kamera, ngebut juga 100 km per jam, kayak gitu. Nanti ada kamera lagi, ya pelan-pelan. Iya, saya pernah di satu highway, jalan tol lah istilahnya. Biasanya itu ngebut itu ya 100 km per jam. Satu saat kok ini kok pelan-pelan gitu 80 gitu kan. Padahal saya tahu di sini tuh belum ada kamera speed kamera untuk menangkap kecepatan. Ternyata kok pelan gitu. Jadi mobil tuh banyak. Nah, begitu dilihat, begitu saya lewat, ternyata ada polisi yang bawa speed gun. Nah, baru ngerti lah ya, berarti penyebabnya memang karena ada polisi itu. Jadi seperti itu. Atau mungkin kalau ini ya, kalau misalkan lampu merah. Lampu merah di kawasan-kawasan tertentu ya, yang gak ada kameranya. Kalau terlalu lama, itu juga aja ini ya, udah nggak tahan ya, terlalu lama ini gitu. Akhirnya diterajang juga, diterbas juga. Nah, itu yang harusnya memang kalau yang memang meskipun di tempat sepi ada apa itu harus itu menjadi salah satu penyebab orang itu kalau di Indonesia itu berat budaya juga tidak dan secara hukum tidak juga tidak itu kan itu jadinya makanya berat. Rendahnya disiplin terhadap orang kehidupan yang konsumtif poros dan serakah untuk memperkaya diri lemahnya pengawasan berjenjang internal gitu kan kurangnya keteladanan dari atasan atau pimpinan ya betul hilangnya rasa malu ber-KKN terus wewenang yang besar tidak diikuti evaluasi laporan kinerja kesempatan yang terbuka kalian mungkin ingat uh, apa itu tagline-nya Bang Napi ya apa kejahatan sudah dibuka hanya karena adanya pelakunya
tapi juga karena ada kesempatan. Gitu ya. Terus lemahnya pengawasan eksternal, belum efektifnya pengawasan masyarakat, lembaga legislatif, peraturan tidak jelas, budaya memberi upeti atau tips. Nah, ini di kita tuh masih ada budaya ini ya. Ini budaya yang bagus dan bisa dibilang tidak bagus juga, antara bagus dan tidak bagus. Pengaruh lingkungan sosial, penghasilan yang rendah dibandingkan dengan kebutuhan yang layak, sikap permisif serba memperbolehkan dalam masyarakat, dan sungkan untuk saling mengingatkan. Ya, ini kita banget. Rendahnya kepedulian terhadap kehidupan masyarakat, lemah penghayatan, dan pengamanan agama. Oke. Oke. Kayaknya tinggal sedikit, tapi saya udah capek. Yang mau ditanyakan, saya kira cukup dulu lah kalau untuk sampai dengan sekarang. Silakan, ada yang nanya atau mau dicukupkan? Oke, ada yang ditanya nggak? Kalau nggak ada ya, sebentar ya. Saya sebenarnya udah menyiapkan tugas. Oke, kita kan belum ada tugas selain dari video ya. Ya, nanti saya akan ada sedikit tugas. Dikumpulkan kapan? Cuma 5 pertanyaan aja. Cuma 5 pertanyaan. Ya, biar merefresh saja atas kuliah-kuliah yang kita laksanakan sebelumnya. Habis ini ada kuliah lagi nggak? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Kalau gitu, ini kan tinggal setengah jam ya. Setengah jam. Kuliah sampai jam berapa? Sampai jam berapa, Fe? Setengah 5. 16.30, Pak. Ya, setengah 5 ya. Setengah 5. Oke, saya ngasih tugas nih. Ya, ada tugas, nanti saya taruh di LMS saja. Terus nanti diuploadnya di LMS juga ya, upload di situ juga. Cuman 5 aja kok, nggak terlalu banyak. Waktu sampai jam hari ini aja ya, biar nggak terlalu lama. Cuma 5 sih. Dan pokoknya saya kasih waktu sampai jam 12 malam aja ya. Jam 12 malam. Oke, nanti saya share pertanyaannya. Mohon dijelaskan ya, kebanyakan penjelasannya kayak biasa lah ya. Kayak saya memang begitu kalau bikin soal. Mungkin itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan ya kita tutupkan dulu. Kita cukupkan dulu sekarang. Kalau ada pertanyaan, ya saya belum bikin forum ya. Kalau ada pertanyaan di forum, nanti ya silakan nanti saya buat dulu. Kalau nggak ada ya nanti saya tutup. Selamat melaksanakan ujian, semoga sehat selalu, semoga dimudahkan ujiannya. Saya nggak ada kisi-kisi ya, soalnya memang bukan ujian tertulis, nanti bentuknya penugasan. Jauhi plagiarism, terus bikin tulisan yang menarik lah ya, kalau memang itu penugasannya sesuai dengan penugasan lain. Oke, kalau ada informasi lebih lanjut nanti saya sampaikan via WA aja, nanti ke grup atau ke Febri ya. Oke, mungkin itu aja ya. Nanti silakan habis ini dicek di itunya, di mana LMS tugasnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh, foto dulu lah Pak. Iya Pak, DJ. foto dulu Pak. Dulu. Ya, sebentar Pak. Sudah Ayo, menjadi Pak. tradisi Saya murid pakai stan. kaos loh. Saya pakai kaos doang ya. Apa-apa, Pak. Iya, Pak DJ. Halo, Pak. Iya, Saya mewakili teman-teman mau mengucapkan terima kasih banyak ya sama Pak DJ. Makasih iya ya. atas segala ilmu yang Bapak berikan, makasih atas segala pengalaman-pengalaman yang pernah Bapak share di kelas bersama kami. Banyak banget ilmu sama cerita-cerita yang bisa kami jadikan pelajaran dari Bapak. Kemudian Cerita apa saya ya? juga bersama teman-teman mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada saat kuliah itu kita baik ada perkataan kita atau sikap kita atau perbuatan kita yang baik itu secara langsung ataupun nggak langsung itu menyinggung perasaan Bapak. Ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Pak. Kemudian terakhir kami berdoa semoga Bapak diberikan kesehatan selalu, kemudian rezekinya Bapak menjadi lebih lancar, segala urusan Bapak dimudahkan. Kemudian semoga yang paling penting apa yang Bapak ajarkan ini menjadi amal jariah bagi Bapak. Iya, saya juga lupa ya. Saya lupa. Iya, saya lupa kalau benda-benda terakhir ya. Ya, oke. Saya juga belum minta maaf ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya selama ini lah ya. Saya nggak tahu nih kayak apa. Terus saya minta maaf lah. Saya minta maaf kalau ada salah-salah. Kemungkinan besar saya yang banyak salah lah karena saya yang banyak ngomong kan. Banyak salah. Semoga apa yang disampaikan selama 1 semester ini itu memberi manfaat yang baik, diambil manfaatnya lah ya, hikmahnya. Kalau yang jelek-jelek yang saya contohkan ya jangan diambil, pastilah ada salah yang mesti nggak ada salah. Apapun itu ya mohon dimaafkan karena belum tentu nanti ya, saya nggak tahu nih apakah sempat ada kesempatan ketemu secara fisik atau enggak, saya kurang tahu. Atau mungkin malah nanti ketemu ya di dunia kerja lah ya barangkali. Kalaupun beda kementerian ya nggak masalah. Pasti nanti juga hubungan sama CA gitu, barangkali ternyata kalian diminta ngurusin anggaran gitu kan, dari stan gitu kan, perbendaharaan gitu, ini pasti diminta tenaganya untuk ngurus anggaran. Barangkali nanti bisa ketemu ya. Sapa terlebih dahulu nggak masalah. Bukan saya minta disapa ya, bukan, tapi karena mungkin saya